Brother Sister, balik lagi sama kami di Bintang Riksa. Evaluasi, revolusi, itu yang terjadi di tahun 2022 ini ya. Jadi sebenarnya kita banyak banget yang pengen kita bahas, Cing, ya kan? Dari mulai fenomena yang sebenarnya yang waktu itu kita pernah kesana, tapi kita udah terhalang oleh dibubarin. Memang karena sudah tidak boleh sekarang. Sudah tidak boleh ya. Dan kita pengen bahas akan hal itu. Sebenarnya banyak, ada poin-poinnya kalau lu mau dengerin ya. Ada dari mulai Citayam Fashion Week, lalu ada yang lagi rame ini booming, Cing. Pesulap Merah, Gara bersama dengan Bapak yang terhormat. Siapa itu? Samsul. Iya, Samsul. Dan yang terakhir lagi-lagi si paling mahasiswa yang mengospek seakan-akan apa ya, gue dulu merasakan seperti ini, cuma kan kalau yang gue lihat lu juga kayaknya masuk pas online dah. Jadi kan si Bintang Riksa ini sebulan yang lalu terakhir yang upload nih. Emang abang kemana aja sih, Bang? Iya Bingung nih. kita sibuk mencari studio ya. Sibuk mencari studio salah satunya. Kedua, Kita membenahi diri dulu lah, membenahi diri yang ada di dalam lingkup kita, yang dimana kita bertiga ada. memperkuatkan fondasi. Ya benar, gua, Bob, Cacing, dan Bendos. Karena kemarin genteng kita bocor, Genteng bocor harus tembok ditambal, kita runtuh. dan itu menurut gua nggak masalah, Cing. Karena mulailah dari situ kita bisa memperbaiki semuanya. Dan memperkuat dinding-dindingnya. Benar, nggak terjadi pada saat ada angin puting beliung ya kan. nggak hancur, nggak langsung hancur bangke. Kalau di Jepang tuh ada bangunan yang dimana kokoh sama gempa, Cing. Nah itu kita kemarin lagi nyari itu. Gimana Dan sekarang udah kita pasang ya. Ya benar. Anti gempa, anti tsunami. Ya, Ya kan? ya. Jadi sepertinya kita mulai banyak berdiskusi tentang fenomena-fenomena di negara Konoha ini. Benar. Oke, yang pertama dari Citayam Fashion Week, Citayam Fashion Week yang dimana itu sempat booming dan digadang-gadang, anjay, digadang-gadang bakal, lu tahu yang Harajuku Fashion Street yang di Jepang. ya, itu tuh menurut gua keren tuh, jadi daya tarik wisatawan. Iya. Dan ternyata nggak tahu kenapa ya, gua jadi udah mulai nggak tertarik lagi. Karena Sempet rame dan sempet pengen ngikutin, dan kita sempet kesana pun ternyata fenomena itu terjadi dari awal mulanya tuh segerombolan orang yang ada mayoritasnya yang Citayam, Bogor, Jakbar segala macam nongkrong, Cing, di SCBD itu. Nongkrong aja dulu, belum ada tuh catwalk yang lewatin trotoar. ya memang tadinya kan tujuannya adu outfit. Iya, adu outfit. Adu outfit dan cari cewek. Iya. Kenalan di Facebook. Intinya tebar pesona lah mereka tadinya. Maksudnya Ya. tebar pesona ya, maksudnya Mengumpulkan. Mejeng. Ya. Mejeng bahasanya. Apa yang dipunya dipakai, terus akhirnya kreator-kreator yang udah ada di sana tertarik buat wawancara. Dulu masih ada tuh yang nanya-nanya outfit, Cing. Ya. Ya, sampai awal akhirnya mulanya. berubah ke bawa cewek nih. Yang bikin lucu kan, lu ketemu di situ. Ini ketemu dari kapan? Ini tadi Kemarin. baru. Pacaran langsung. Iya, itu yang menurut gua unik. Karena kok bisa lu dalam beberapa menit atau beberapa jam kenalan, jalan bareng, jajan bareng. Bisa Bob. ABG, masih ABG wajar. Iya. Dan lalu setelah itu mulai banyak yang komentar-komentar yang mulai ngata-ngatain. Apaan sih? Dan Alan. rata-rata kebanyakannya yang di interview tuh katanya mah orang-orang Citayam. Jadi seakan-akan tuh bocil-bocil yang datang ke sana tuh, yang ke Sudirman, Ya. sekumpulan orang-orang Citayam. Padahal enggak. Cuma Padahal semua. mayoritas saja. Iya, mayoritas saja. Dari Jadi- Bekasi ada lu, dari Bekasi. Itu rela buat naik kereta gitu kan. Maksud gua, berarti itu keren tuh, Cing. Yang mencetus itu siapa gua nggak tahu ya. Yang mencetus itu anak-anak Twitter. Anak-anak tahu itu. Anak Twitter. Ya, jadi mereka niatnya memang pengen, ya karena anak Twitter kan maksudnya kayak bebas ya, kayak punya negara sendiri gitu ya. Iya. Eh, SJW lah.
niatnya awalnya ini ngata-ngatain aja sebenarnya ya ini di apaan sih? ceng-cengin ceritain Fashion Walk. Yeah. Apa? Fashion Ceritain Week. Fashion Week, sorry Fashion Walk lagi. Awal tahunnya lu, yang gua tahu ya, kan ada si Tegar sama si Nadia tuh. Yang Itu pertama banget ya dia. ya, yang dia wawancara gini-gini mulu nih, si Tegarnya. Ya ini baru ketemu. Lu baru ketemunya kenalan di mana? Di Facebook. Gitu, itu yang bikin lucu, Cing. Iya. Nah, dia juga kalau kata orang-orang good looking katanya. Si ini Nadianya. ceweknya. Ya, memang makanya bibit. bibit lah gitu. Terus muncul lagi lah si Bonge. Muncul nih Bonge nih sama kurma. Awalnya gue percaya memang yang ditanya dia menjawab seperti itu dengan ekspresi yang kaget. Iya. Jawaban-jawaban dia aja gitu loh. Ya. Namanya anak umur segitu. Terus Bikin ini kan yang kata giginya itu kan. Ini minum apa nih Bonge? Nutrisari. Itu tuh yang lucu. Soalnya sampai gigi-giginya warnanya ungu. Terlalu parah lu. Enggak, gua Enggak, bukan parah, begini maksudnya di situ. parah. Disitulah akhirnya tersorot, Cing. Ini lucu nih Bonge ini gitu sama kurma. Terlepas gimana katanya dia dekat tiba-tiba putus, gua nggak ngerti lah. Tapi setelah itu jawabannya menurut gua disetting nggak sih? Ya ngerti nggak maksudnya? Ya kan sebelumnya kan interview lu pacaran sama siapa? Iya. Terus jawabannya ya gitu-gitu Ya, aja. ya. Terus setelah itu menurut gua jawabannya makin ngaco. Hmm. Itu setting. Dan ternyata di beberapa yang di TikTok yang suka, kalau kita bilangnya CCTV berjalan, Cing. Jadi orang-orang random ngevideoin. Nah, ternyata udah ada yang ngatur. Katanya ya. Tapi memang iya sih gue yakin gitu. Karena nggak mungkin lah maksudnya anak seumuran itu Ya, udah bahas-bahas cinta. itu yang terjadi. Walaupun ada yang mungkin kalau menurut gua nggak siap ya dengan dia ngebum meledak. Minggir. Kalau mau foto ntar dulu. Gak usah kita sebutin. Panas, Ya. gitu, speed wajar, pengen lewat, bro. Iya, padahal orang-orang ngomongnya siapa juga yang mau foto sama lu katanya gitu. Waduh. Terus yang lewat kan ada bodyguard yang teman-temannya tuh minggir. Padahal jalanan juga nggak ada yang ngalangin. Gitu. Padahal agak juga tuh jalan tuh. Ya pokoknya terlepas dari itu gimana, muncullah Haki nih yang oleh sosok influencer besar ya kan, Ya. yang pengen tujuannya kalau yang gua cari tahu, Cing, pengen mengatur itu semua karena mereka di bawah umur dan gak ruwet. Karena kan warga juga ada yang protes kan, sampai macet gitu loh, perkara pengen nungguin Fashion Week. iya itu. Dan yang pencetus Fashion Week itu ada, Cing, yang pernah diundang oleh Deddy Kobuzer. Jadi bajunya unik, tiba-tiba ngeliat trotoar, ya udah dia jalan aja. Akhirnya orang-orang ngeliat nih, wah anjir keren, ditiru lah sama orang-orang. Itu awalnya jadi Fashion Week. Tadinya mah cuma nongkrong aja. Dari situlah akhirnya rame. Dari mana-mana sampai yang gue bilang ada beberapa yang jilat ludah sih. Alay lah, sampah lah, nggak guna lah. Tapi Masuk-masuk juga mereka. kesono juga, ya, akhirnya bikin rame juga. Gitu. Karena butuh, bro. Bener. Traffic, bro. Besar Traffic, sana. inside, ya kan. Tapi kenapa kita nggak sana ya? Nah, itu mungkin idealis kita belum ini ya. Terlalu tinggi ada nih. Makanya miskin terus. Harusnya kita masuk nih kan? Harusnya kita masuk. Cuma nantilah. Kedepannya kita bakal lebih masuk. Iya. Terus muncul si hak cipta ya. Hak Pengen cipta. diciptain sama si seorang influencer dan artis Hmm. besar, dan istrinya pun Di bidang itu memang orang yang profesional. berprofesi sebagai model dan Yo. bisa Fashion Week. Benar. Cuman banyak yang nggak setuju. Baik yang setuju. Seperti ya Bang Kemal ya. Bang Kemal yang bikin tweetnya itu akhirnya rame tuh, Cing. Entah di Twitter, entah di kalau di Instagram yang suka ngupdate yang booming tuh Vogue aktif. Folk aktif, Ya. vokatif, Vokatif ya. folk aktif. Vokatif, sorry. Ya. Itu create by the create by the poor, stolen by the rich. Yang artinya Diciptakan oleh si miskin, lalu diambil oleh si kaya. waduh. Itu yang bikin sensitif. Walaupun dia menjelaskan dengan detail bahwa gue pengen mengurus ini biar sebagai wadah, dan ini anak-anak masih di bawah umur, pengen dikasih tahu caranya gimana. Dan beberapa sosok politik pun mengomentari ya pengennya natural aja, udah biasa, karena itu dibuat Iya. natural gitu. Cuman kalau misalkan dibuat
natural aja ya, mereka anak kecil tuh bisa apa? Iya, itu balik lagi. Mau dibuat di tempat lain kan, Hmm. tadinya masih Baim itu. Hmm. Kalau misalkan terjadi itu tertata dong, Ya. ada audisi. Ya. Jadi maksud gua nggak yakin semua orang tuh, semua anak itu tuh bakal mau datang dengan struktur gitu, ngerti nggak maksud Iya, gua? iya, iya. Soalnya kan beda tujuannya si anak-anak ini datang ke Sudirman kan memang tadinya kan cuma pengen ya nongkrong, mejeng, terus ya Ngopi. penjagaan aja. Cuman Iya. kalau misalkan ada yang ngatur gitu, banyak yang tereliminasi nggak sih? Iya, iya. Kalau menurut gue, Banyak yang minder lah. iya. Jadi Iya. minder. Wah, gue datang misalkan ke episode gitu, baik. Apakah gue bisa masuk? Gitu. Gua ngerti. Iya nggak sih? Iya. Jadi dia udah mikirin sebelum ke tempatnya tuh udah mikirin dirinya dulu ya. Iya. Aduh, gua nggak unik, gue nggak unik kayak bohong ini. insecure lah. Iya. Kalau menurut gue, kalau Iya, misalkan itu terjadi, tapi kan gue nggak tahu maksudnya di otaknya si Baim itu bagaimana gitu. Iya, iya. Dan gue nggak tahu niatnya aja gimana. Ini kan cuman kita yang tahu kan opini-opini publik aja. Benar. Terlepas dari itu semua ya, kalau dari komen-komen yang gue baca sih, wah kalau udah masuk dia sih bakalan ngambil dari sponsor nih, bakal ini. Jadi ya itu stolen by the rich-nya itu diambilnya gitu, Cing. Parah gitu. Karena di sisi lain dia mengedukasi dalam hal yang emang gue bisa buktiin. Yang dia berkedok agama itu ya, Iya. dia bisa buktiin. Kalau yang hal-hal lain kayak contohnya misalnya apa ya, udah gak logis lah, kayak debus atau apa gitu kan, gua nggak ngerti itu gimana. Pokoknya dia nggak pernah nyenggol budaya, Cing. Pokoknya dia menyenggol bahwa dukun yang bawa-bawa agama dan seakan-akan itu real. Ya gue bisa buktiin nih tanpa bim salah bim abrakadabra, balonku ada 5. Wah. Jadi dia nggak pakai doa tuh. Kalau dukun kan pakai doa kata dia kan. Terus tangannya harus digitu-gituin. Nah, dia begitu-begitu aja. Lah kok sama gitu. Gitu aja sih yang pengen pembuktiannya itu aja. Dan itu sempat rame. Sampai sekarang pun masih bergulir gitu loh. Terus sekarang ada juga nih yang Persatuan Dukun apa ya, Dukun Ya, Indonesia ya, iya. PDSI ya, yang PSDI apa yang PDSI? mungkin merasa ya itu tadi, Cing, informasi itu karena dipotong-potong oleh masyarakat, jadi seakan-akan udah coba nih Pusat Merah buktiin gitu. Padahal dia nggak nyenggol begitu. Dia nyenggol yang bisa dia pengen buktiin aja. Praktisi gitu-gitu loh. Iya, maksudnya yang merugikan masyarakat kan. Maksudnya terlepas percaya atau enggak, masyarakat punya pilihan. Ya. Cuman yang dibahas itu soal merugikan keuangannya gitu loh. Ya itu. Soalnya kan katanya ditarifin juga nih. Ya Per ditarifin. praktek 10 juta, 20 juta kan anjing gitu. Iya. Tumpang berapa juta tumpang. Kalau memang lu bahas agama Tuhan atau goib, Ya. itu kan harusnya kalau dia ngebungkus dengan agama kan harusnya memang tujuan manusia kan membantu Sesama umatnya. dengan apa yang dikasih Tuhan. Ya. Bisa ngobatin orang. Ya. Cuman kan nggak bisa ditarifin gitu, ngerti nggak? Benar. Nah sama di counter balik nih sama si pesulap merah. Saya pun mungkin dikasih kelebihan oleh Tuhan dengan cara ya gue tahu trik-triknya. Nah. Gue kasih tahu begini loh, nih begini gue tiba-tiba ada asap, ada kimianya namanya apa gitu, Cing. Dan itu yang sering dipraktekkan. Ya semoga sih kedepannya udahlah gitu loh. Udahlah apa? Kelar. Dan buat yang berkedok-kedok kayak gitu udah bawa-bawa agama, ingat akhirat aja sih kalau kata gue. Iya. Apalagi ada beberapa yang kayak misalnya dikasih jangan, Cing. Udah nih gue kasih nih. Wih, cincin apa tuh? Contohnya ya, Cincin apa tuh? ini gue waktu itu di gunung lawan buto hijau. Wah, Makanya ini jadinya warnanya hijau. Gue kasih nih, agak maksa ya kamu ya. Agak maksa ya kamu ya. gue kasih ya. Kelebihannya apa? Hmm. Lu tanya gitu kan. Insya Allah kebal di jalan buat keselamatan pada saat lu balik kerja malam. Bla bla bla. Lu pakai nih. Tarifnya berapa? Gua tarifin. Padahal ini bisa aja beli di online 20.000 atau apa. Iya. Nah, itu, Cing. Bahasanya itu bukan tarik, Bob. Kalau dari mereka tuh Mahar. Dimaharin. Iya, dimaharin. Gitu sih. Yang menurut gua, aduh udahlah janganlah. Karena ngerugiin lah kalau kata gua. Membuat menjadi sugesti nggak sih? Ya, katanya kan ada sistem belief sistemnya. Kalau si pesulap merah kan ngasih taunya gitu kan. Oh ya. Ya, jadi kayak contoh karena lu udah telanjur percaya, jadi seakan-akan itu masuk ke sugesti lu. Iya. Soal kepedean. Soal Iya nggak sih? ya, Iya. misalnya karisma atau apa Ya, gitu entah kan. berantem atau tekbal ya karena dia pede aja. Padahal mah nggak kena. Ya, Padahal memang nggak nuncep. gitu loh. Jadi seakan-akan kebal. Benar. Kalau yang untuk yang di rumah-rumah juga dia udah ngejelasin.
ada beberapa kru yang tiba-tiba naruh barang. Jadi misalnya saya ke kamar mandi dulu ya. Nah ini yang punya rumah misalnya lu Cing, gue ke kamar mandi nih sama si Bendos, ya gue taruh aja tuh pelan-pelan. Oke, saya untuk bersihin rumah ya kayaknya nih gara-gara ini nih kamu sering berantem sama istri kamu, sering marah, sering apa. Wah dengan begini. Di ujung ada, padahal katanya udah naro gitu. Nah dia butuh, ya. itulah pokoknya lah. Intinya kita tetap sih harus kalau udah berbau agama, ingat akhirat aja. Kita kira karena kita juga umat yang beragama. Nah, kita mah apa tuh? Bahkan jangan sampai asal-asalan mengutip ayat-ayat suci. Wah. Yang dimana artinya kok bisa beda. Waduh. Itu aduh. Adalah ya kan artinya beda nih yang diomongin gitu. Gue nggak berani lah kalau itulah. Kenapa? Karena gue pun masih begini Cing, masih jauh dari akan hal itu. Ya kalau nggak tahu lebih baik diem ya. Lebih baik diem. Kalau nggak tahu lebih baik diem. Jangan lu asal. Oke ada satu nih misalnya ya. Sabda tapi kan dosa gitu. Iya. Kalau misalnya lakum dinukum waliyadin gitu kan, untukmu agamamu itu benar. Ini dia ada nih, salah nih gitu. Itu yang menurut gua akhirnya fatal. Akhirnya jadi bumerang buat untuk abang gitu jenggot. Lanjutlah dari fenomena itu, terlepas dari itu semua, gue berharap intinya udahlah ngaku dan legowo mau ngelakuin pembuktian dan lari secepatnya ya, karena masih Ya. banyak masalah-masalah di negeri ini yang bisa Banyak. harus diselesain lagi gitu loh. Karena sekarang fokusnya ke situ jadinya media, Ya. ngerti nggak sih? Takutnya ada yang ketutup bro. ya sekarang ini waduh ada yang ketutup lagi. Aduh. Terus bakal lagi rame juga nih di pemerintahan. Ya, Danzo ya, Danzo. Kalau yang nonton anime Naruto, ibaratnya negara Konoha. Nah sekarang ada Danzo sama yang mengkudeta itu semua yang akhirnya pakai ninja Cing ya. Anime gua ngerti. Pakai ninja akhirnya terbunuh gitu lah. Aduh itu agak ngeri-ngeri sedap gue bahasnya, makanya gue bahasnya tentang Naruto aja sih. Soalnya mirip di situ Cing kalau lu nonton. Pokoknya intinya itu semua ada sosoknya kenapa bisa terjadi. Percis dong kan negara Konoha ini. Persis. Betul. Ada yang dikambing hitamkan, Cocok lagi ya mainnya ya. Uchiha Shisui lah ibaratnya itu. Pokoknya gitu lah. Dari itu semua kita nggak berani bahas ya. Yang lagi ketutup ini. Cuma kayaknya nggak ketutup sih, masih bergulir sih. Tadi gue nonton Iyalah, TV. Sekarang kan udah Ya, udah apa ya? Namanya ya, ibaratnya mah ya kalau di Point Blank mah udah bintang 5 nih. udah bintang 5. Yang apa ya, ngurusnya tuh udah tinggi gitu loh. Oh iya. Harusnya sih kelar secepatnya Ya, gitu. ya, Dan ya. kan media juga dari mana-mana. Cuman katanya alasannya mau nggak transparan karena menjaga perasaan. Kan gimana tuh? Kalau gue menilainya ya Nggak bisa bro. doi itu udah di atas sih. Kecuali lu orang bawah. Udahlah, anjing nggak berani lah. Lanjutlah. Mahasiswa, Mahalnya siswa. mahanya siswa yang berharap pemikiran mereka, lu tuh dulu sebelumnya di SMA ya lu masih siswa. Begitu lu masuk kampus lu udah harus jadi maha. Waduh. Karena ada maha dulu nih sebelum siswa, jadi mahasiswa. Yang jadi pertanyaan adalah ospeknya. Salah satu yang ada di daerah Jakarta ya mungkin ya, yang dijemur berlama-lama. Itu akhirnya mencoreng dari nama universitasnya. Bukan Jakarta bro itu bro. Banten bro. Banten ya? Banten Oke, bro. sorry. Rumah kita itu, bro. Sorry. Itu Banten. Banten. Pendapat lu gimana, Cing? Dari pagi nggak boleh sarapan, nggak boleh minum, dijemur matahari. Ya buat apa anjing? Beberapa banyak akhirnya pingsan. Ya buat apa maksudnya gitu? Ya kan? Tujuannya apa dulu gitu loh? Ya. Gue pengen tahu tujuannya dulu. Ya, katanya sih lo biar membentuk karakter biar strong. Aduh. Bukan kayak begitu lagi, bro. Ketinggalan butuh badan yang kuat bro, tapi butuh mental. Nah, itu dia yang Buat dicari. apa? Dijemur juga kalau otaknya kayak encer bro. Itu dia yang dicari. Seakan-akan lo, dan banyak yang menanyakan kan, kalau seandainya itu yang ngospek masuknya pas saat 2020 lagi pandemi, kan lo online. Nah, Ngospeknya kan pasti apa sih online gitu kan? kenapa lu begitu masuk sebalas dendam ini gitu loh? Iya. Anjing gitu loh.
Kalau yang gondrong-gondrong gue nggak tahu ya mungkin. Ya memang yang ngurusin maba-maba tuh kan biasanya kan di semester 5. Semester 5 kalau gue hitung-hitung ya dia masuk 2020 bener iya. Berarti mabanya ospek bro, ospeknya online. Kan beda dong. Iya dong. Seakan-akan lu dulu online nggak begitu. Sekarang kan tahu tentang segalanya. Perkuliahan tentang pertataran biar diapain gitu kan. Terus ada akhirnya kan masih gondrong. Ya, kalau itu beda Beda, wilayah, chat. itu di Jawa Timur. Kalau yang ini yang universitas ini nggak butuh yang lemah, Waduh, butuhnya apa itu? harus yang kuat. Waduh. Karena di zaman gua juga nggak dikit-dikit ngadu, Waduh. lemah lu semua. Waduh, itu yang bikin apa ya, bukannya lu ngebentuk karakter malah bikin orang jadi sawan. Akhirnya tercoreng namanya. Menurut gua maba-mabanya pun nggak sawan, Bob. Kayak kalau gua jadi maba-mabanya ya, gua Ya. ngeliat juga kayak ini apaan sih gitu loh. Iya, kok Ini bisa gini apaan sih gitu loh. Ya mungkin Gua buat tuh yang nggak serem gitu. Yang buat cewek-cewek mungkin jadi takut. Iya. Cuman kayaknya kalau cowok-cowok sih ngeliat mereka kayaknya Berani sih. Kalau Iya. gua sih, kalau lu lawan pasti dong. nggak ngelawan sih, Nah. paling kayak apaan sih gitu. Kalau gue mungkin agak mencoba sedikit melawan dalam arti gini loh, Ini ada apaan sih bang? lu sama gue cuma beda umur sama beda tingkat kelas aja, nyali mah boleh diadu gitu sih. Pasti lu akan ada rasa kayak gitu, Cing, soalnya Iya. keras banget sih kalau menurut gue. Terlepas dari background lu yang tadi kalau 2020 nggak segitu, tiba-tiba lu ngelakuin itu ke adik-adik tingkat lu, wah aneh sih kalau. Dan si gondrong tuh yang Nah rame tuh. itu di daerah. Woi botak, Nah, woi botak cepet, terus ada yang pakai kacamata sok tegak tuh, Hmm. sendiri doang. terus tiba-tiba yang gondrong ya, oh iya. Apa sih gitu? Biar diapain, biar pengen dilihat, berarti kan cocok itu kan pengen diakuin sih bahwa Caper versi galak. nah itu Biar kenotis sama si mama-mama yang gemes-gemes. akhirnya kan banyak yang nge-stitch. Yaudah deh, kami tunggu nih di proyek. Waduh. Kalau jurusan teknik ya, Mm-mm. kami tunggu nih di proyek. Berarti ibaratnya ya keras lu tuh belum sebanding dengan Kerasnya dunia kerja. Iya, itu loh. Dan dengan embel-embel nanti lu di dunia kerja biar nggak kaget, makanya gue giniin. Menurut gue nggak sampai segitunya sih, karena kan akan ada tanda tangan, ada apalah segala macem. Ya maksud gua ini bukan era 98 lah, udah bukan era 2016 ke bawah gitu, 2010 ke bawah yang dimana mahasiswa harus tatar menatar dengan sekeras mungkin gitu. Iya, iya. Ya udah nggak zaman juga Udah anjing, bukan maksudnya lagi. sekarang kan di mana-mana udah video dan itu pun gue yakin yang videoin kan pasti senior dia juga, angkatan dia Pasti, juga. pasti. Dan dia bangga videoin ya, anjing keren banget teman gue ya. Dia nggak tahu Si bahwa itu. anjing repost lagi si gondrong jangan-jangan. Ya itu makanya dia nggak tahu bahwa itu akan bisa viral juga. Iya. Maksudnya dia berharap dilihat followers Instagram tuh, wah gila temen gue dulu di SMA culun di kampus galak banget. Gue yakin sih pikiran begitu. Cuman Iya. kan sekarang lu makan tuh. Wah kan tuh jadi bumerang sendiri gitu. Ya udah gak zaman lah. Udah nggak zaman lah, udah. Jadi malah bukan kemajuan malah kemunduran. Gitu sih. Tolonglah buat abang-abang Para kita, senior mahasiswa. para senior yang mungkin 2 digit ya semesternya. Kan kalau gua rasa sih gitu. 11, 12, 13, 14. Iya, soalnya kan rambut nggak dipotong. Gondrong. Iya. Biar kelihatan tua aja. Tolonglah, maksud gua lebih bijak lagi. Nggak perlu lah akan hal-hal kayak gitu. Iya maksud gue lu bersikap galak itu nggak ada kerennya anjing gitu. Nggak ada kerennya. Nanti akan ada saatnya di mana seandainya yang lu tatar jadi seseorang, lu ngelamar di situ. Waduh, lu butuh duit dan lu butuh kerja. Ditarik balik. Woi gondrong. Wah, lu yang dulu nginin gua lu. Sekarang lu pengen berharap banget masuk di sini buat dapat gaji. Itu yang dikhawatirkan sih kalau kata gua. Jadi kalau yang butik chat yang bilang tadi apa? Isi chatnya apa? Isi chatnya itu yang Tadi tadi. tampilin ya. Ya, Udah rame kan? itu gua cari, pokoknya dia nyebutin nama universitasnya. Gua dulu nggak kayak begini. Kalau lu nggak mau masuk sini, nggak usah di sini. Lemah lu gitu. Zaman gue lebih keras. Universitas ini nggak perlu orang-orang kayak lu. Wah. Kurang lebih kayak gitu kata-katanya. Waduh, Itu sih yang bikin anjing. Apaan sih tuh mereka? yang bikin gua itu udah masuknya kampus harus bertindak sih. Ya. Mau ya gimana caranya buat ke orang itu lah. Ya terlepas di dewa tangga minimal lepas aja jabatan-jabatannya lah. Ya. Jadi bikin ruwet sih kalau kata gua. Ya gue khawatirkan mental-mental yang baru-baru pengen
masuk ke universitas jadi malah tambah kaget, tambah sawan gitu. Iya, maksud gua kan lu Kalau yang fighter atau apa mungkin anjing nih orang gitu. ya kalau memang lepas kuliah dia perang sama KKB atau Papua berontak kan nggak masalah ya. Iya, iya. Maksudnya ABRI Iya. wajar gitu karena Iya. memang di medan perang. Jadi kan lulus kan nyari kerja. Lu bukan personil TNI gitu. Iya, maksudnya harusnya yang dilatih kan soft skillnya, cara Soft skill, bicaranya, public benar. speakingnya. Lu kan Benar. senior nih, harusnya lu ajarin gimana cara Contohkan dia yang baik ya. berbicara. Kalau misalkan lu cuman ngasih tahu cara dengan, woi botak cepet kan takutnya sih maba-maba ini jadi makin gak berani speak up, ya nggak sih? Karena kan takut demelin gitu loh. Dari awal aja udah ditekenin nih bahwa junior tuh nggak bisa ngomong, Iya. pas senior gitu loh kan bego gitu loh. Iya. Kedepannya jangan sampai terjadi lagi karena menurut gue ini udah basi cing. Ini cara lama sih. Ya. Cara lama yang dipakai lagi. Kalau kata Bang Panji Pragiwaksono, ya lu bukannya menunjukkan kemajuan malah kemunduran. Di beberapa negara malah Finlandia misalnya udah menegaskan bahwa hal-hal kayak gitu kayaknya nggak ada di negara gua dah. Oh gitu. Iya, maksudnya udah gak usah pakai cara-cara kayak gitu, nggak bikin lu terlihat bahwa itu akan ngebentuk karakter atau apa sih, enggak sih. Baru. Justru lu kasih tahu yang baik-baik sih. Ini loh, kita belajar public speaking yang tadinya misalnya pendiam itu orang dites lah gimana caranya, dikasih tahu baik-baik. Itu sih kalau kata gua. Mungkin bisa ngelatih mentalnya nih. Kalau gua kasaran sih, entah lu bikin kelompok 6 atau lu kasih judul, lu kasih kerjaan, terus presentasi depan maba-maba juga, 1.000 iya, orang. iya. Itu mental, bro. Itu mental, kayak himpunan sama BEM lah ya kalau di Iya, kita ya. itu mental. Itu mental. Karena lu ikut andil dan berusaha untuk regenerasi dari yang lama. Ya kalau misalnya dari awal dari cuma bisa jawab siap bang doang, ya nggak bisa ningkatin kosakatanya. Anjing banget ya. Iya, iya, iya. Ya nggak sih? Dan akhirnya lu ujung-ujungnya ya dapat musuh. Itu sih kalau kata gue. Malah perbanyak relasi, malah mengecilkan Dan relasi. ujungnya ditakuti buat segani. Ya, Beda loh. beda. Iya. Takut yang segani beda loh. Beda. Itu sih kalau pesan dari kita ya. Kalau ditakutin kan ada dia misalnya si Gondrong lagi nih, ketemu si Gondrong nih di kantin nih kayak, wah, si Bang Gondrong, jangan lo sini lah. Nggak enak dong. Orang jadinya bukan respect Kalau sama disegarin lu. kan, iya ada Bang Gondrong nih. Langsung nunduk, Bang, nyapa, kan beda gitu loh. Bang, gue pengen ada ini nih bang, gimana sih cara pakai software ini? Terus ini lu agak keras dikit cing, nggak apa-apa sih kalau kata gue kalau kayak gitu ya. Ini kayak gini lu harus ngerti nih, nanti soalnya lu bakal ngelurusin gitu loh. Caranya nggak apa-apa. Caranya nggak apa-apa. Kan tujuannya benar. Tujuannya benar. Kalau ini kan tujuannya apa? Apa gitu cuma woi botak. Iya. Dan kalau bisa di bawahnya juga ya, selain dari universitas, dari SMA pun ya, tatar menatar yang kayak apa ya waktu itu tuh, makan permen lah apa segala macam. Makan permen mulut ke mulut temennya. Iya, itu kalau bisa jangan Stop lah, ya takutnya ada HIV lo, takutnya apalagi penyakit. soalnya ini belum hilang nih yang ini aja gitu. Iya, udahlah semi militer adanya di sekolah-sekolah tertentu aja dan di kampus-kampus tertentu aja. Iya. Sekolah tinggi nggak masalah. Kalau misalnya cuma universitas udah nggak usah diikutin gitu loh. Karena itu tujuannya tertentu cing ya. Yang Iya. kalau yang kayak misalnya lu yang apa penerbangan ya. Penerbangan atau pelayaran yang memang tujuan dari si siswa-siswa itu masuk ya pengen udah tahu gitu loh, memang arahnya ke sana. Nah ini kan memang universitas memang kuliah pengen bener belajar, Ya. kalau diajarinya begini gitu loh. Itu. Ya beda dong bro. Itu yang masih jadi PR di negara Itulah, Konoha ini sih. Bang Gondrong, tolonglah. Lah tolong lah. Kalau bisa sini lah ngopi lah. Iya. Itu tadi dari 3 topik pembahasan, sorry, yang akhirnya jadi satu video ini. Ya gue yakin walaupun gak nonton semuanya, kalau ada yang nonton sampai akhir, apa cing harapan lu dari satu-satu dulu deh? Dari yang Citayam, dari yang si Pesulap Merah dan Bang Jenggot, yang ketiga apa yang ketiga tadi? Mahasiswa. Kalau dari Citayam sih gua nggak bisa berkomentar apa-apa karena kan sekarang udah mulai agak redup juga. Ya. Tapi gue pengen sih dari anak-anak itu, dari bocil-bocil itu coba ada apa lagi gitu setelah ini. Oh iya, gebrakan baru. Iya, membuat sesuatu lagi. Gitu. Jangan sampai ini cuma sementara ya. Iya, mungkin jangan bikin fashion week, mungkin bikin Citayam food cart. Apa ya maksudnya? Bukan ini Citayam cooking ya. Oh. Cooking itu masak kan? Cooking aja. Iya, cooking. Cooking. Citayam cooking. Oh iya. Ngerti nggak maksud gue? Mungkin
dalam bahasa keseluruhannya bahwa nilai plusnya orang akan ke tempat itu dan itu jadi budaya baru ya. Budaya baru yang jadi akhirnya dilihat juga, dilirik sama mungkin orang-orang luar mau ke situ. Ya, itu nilai plus loh. Ini kan outfit mereka kan agak unik. Nah. Mungkin dari salah satu pencetus-pencetusnya bikin Bazar brand buat iya. Ya buat orang-orang bikin stand ya gitu. Mungkin nama acaranya Citayam Bazar Citayam 2022 kan keren. Iya. Kalau nggak Citayam Adu Outfit. Itu boleh sih. Intinya gue pengen ada sesuatu yang baru lah. Ada gebrakan lagi ya. Jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ juga. Sayang. Ya. Berarti lu secara nggak langsung juga lu mendoakan orang-orang yang sempat ada di sana ya biar naik lagi ya. Iya, karena kan kita zaman-zaman nongkrong mereka kita ngapain anjing? Nongkrong doang beda loh mereka. Beda loh, dia bisa menghasilkan ya. Fashion show, bro. Iya. Kita ngapain nongkrong doang di bukit sambil Iya. Yang kedua, Cing. Dari permasalahan yang ada dari niatnya Pusulap Merah yang seperti itu, dari abang yang ada pada epokan seperti itu. Gue sama sekali nggak tahu niat dari dua orang itu. Tapi kalau dari komentar-komentar dia di Instagram atau di platform-platform lain, ya dari dua orang itu niatnya baik. Walaupun yang satu agak ini ya. Ya maksudnya niat mereka baik kan. Tujuannya tetap terakhir itu. Kalau mereka yang ngomongin. Oke. Cuman semoga niat mereka itu benar dengan apa adanya, nggak drama-dramain dan nggak dibohongi. Cuma kan tetap aja masyarakat kita kan doyan juga nontonin. Iya. Iya kan? Itu bro. Itu bro. Ya semoga aja lah mereka benar-benar bertujuan dengan baik. Jadi kalau misalkan baik ditambah baik kan sama dengan nambah baik. Nambah baik. Ya, gitu. Pahalanya ngalir terus ya. Kalau yang ketiga? Yang ketiga dari bapak-bapak apalagi abang-abang gondrong ya yang sedang viral. Ya kalau dari abang-abang mahasiswa. Abang-abang mahasiswa. Ya udah, gue sih fansnya cuman ya gue dari kerja tuh nggak semudah itu gitu. Nah, mending gue pikirin gimana cepet lu lulus skripsi gitu. Mending pikirin tingkatin lagi soft skill lu dan tambah relasi, jangan cari musuh. itu. Karena lu melakukan itu semua menurut gue menambah musuh dan membuat maba-maba itu makin membenci lu gitu loh. Ya, lu kan nggak ada yang tahu doa-doa dari mereka seperti apa, akhirnya bikin lu sulit gitu. Udah itu sih, benar kalau kata gue juga. Jangan sampai lu nyesal. Lu terkenal bukan disegani dengan prestasi-prestasi. Takutnya nih, Drong, si Lau nanti udah lulus, udah di umur 25-26 terus ketemu tuh sama maba-maba yang lo melin. Terus ditanya masih maba lu botak itu, abang sekarang kerja di mana nih? Saya menganggur. Ada loker nggak dek? Ya kan malu, ya katanya begitu. Kalau dari gua kalau emang daerahnya dekat, ya cobalah nongkrong bareng di sini. Gua pengen tahu gimana pemikiran lu. Wow. Itu aja sih. Itu gua pengen. Bukan berarti kita tampol-tampolan atau apa ya. Mungkin dia ada sisi yang lain kan, tujuan dia seperti apa pengen begitu. Coba kita tuh kepikiran gitu, apa salahnya sih kita kan pernah jadi mahasiswa juga, cuma bedanya kita udah lulus. Gitu. Kita nggak sekatro mereka. Itu kita nggak mau dipandang dan nggak mau gila hormat ya. Kalau lu pengen dipandang dan gila hormat, lu bawa bendera aja bos setiap hari. Gua hormatin. Apalagi mau 17 Agustus. Itu kita ngomongin juga selamat merdeka ya. Dirgahayu Republik Indonesia dikasih kado istimewa Cing. Juara U16. Semoga yang terbaik lah buat negara ini. Tadi lu terakhir? Ya, gue pengen tahu di pemikiran si Bang Gondrong atau abang-abang yang ngospek sampai sebegitunya. Gua nganggapnya itu udah kejam sih. Udah bukan biar kuat, biar mentalnya terlatih, biar pembentukan karakter. Kalau gue melihat sudut pandangnya berbeda. Boleh dong gue beropini. Lu punya opini, gue punya opini. Kalau emang lu deket ya udah kita nongkrong sini, kita pengen tahu gue bagaimana gitu. Karena kalau lu ngerasain hal itu, kan katanya dia ngerasakan. Gue pengen tahu segimana sih parahnya pada saat zaman lu gitu. Tapi kalau memang lu merasakan, lu nggak bisa ngelakuin hal yang sama. Iya, maksudnya karena tradisinya nggak bakal habis. Nggak bisa lah, anjing. Tradisi itu harus diputus sih. Maksudnya dengan dia bisa bilang gue ngerasain, lu harus mau ngerasain. Ya nggak bisa gitu lah. Pembalasan dong jatuhnya. Iya, pembalasan dong. Yalah, ngopi bareng sini santai, kita terbuka kok buat
buat apa adu argumen? Beda loh, mau berdebat silakan, mau berdiskusi silakan. Jangan, nggak usah berdebat, diskusi aja. Diskusi aja ya. Oke, semoga terbaik lah kedepannya buat negara Konoha. Kita bisa menyampaikan ini tipis-tipis saja gitu kan. Itu aja sih nggak. Kedepannya mungkin kita bisa semoga bisa konsisten membahas hal-hal yang ada di sekitar kita, tren atau tiba-tiba muncul viral gitu loh. Dan buat penonton yang menunggu Gitariksa, ya ini mohon maaf nih kita baru bisa sekarang. Guys sih. Yoi. Ya.